Perhatikan nih, di sini ibu guru sedang menerangkan ya. Nah, apa kata bu guru? Kata bu guru, iman kepada malaikat artinya mempercayai dengan sepenuh hati. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan suatu makhluk yang tercipta dari cahaya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu berbagai jenis ya, dan juga berbagai bentuk. Nah, salah satunya adalah malaikat. Nah, malaikat ini termasuk ke dalam makhluk gaib. Artinya malaikat itu tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan ya. Nah, malaikat ini hanya nampak apabila mendapatkan izin dari Allah. Jadi memang kadang-kalanya malaikat itu menampakkan dirinya, tetapi ini merupakan izin dari Allah. Misalnya ketika menemui para nabi dan para rasul ya. Nah, malaikat ini tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat itu selalu patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua waktunya dihabiskan untuk beribadah dan menyembah Allah. Nah, apa nih katanya? Makna meyakini malaikat Allah. Jadi yang pertama, makna meyakini malaikat Allah adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi walaupun malaikat memiliki kekuatan yang sangat besar, malaikat itu tetap makhluk Allah, tidak boleh kita sembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat yang khusus ya. Nah, sekarang Udin berkata, jadi memang ada sifat-sifat khusus dari malaikat. Yang pertama yaitu tidak memiliki nafsu dan selalu patuh kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah membantah perintah Allah, selalu patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak mati kecuali atas izin Allah. Jadi malaikat itu tidak seperti makhluk yang lainnya ya, akan mati, akan menemui ajal ya. Nah, malaikat itu tidak mati kecuali atas izin Allah, yaitu nanti di hari kiamat. Nah, ketiga, malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur. Yang keempat, malaikat ini tidak memerlukan makan dan minum. Jadi tidak seperti manusia yang memerlukan makan dan minum ya. Malaikat itu tidak memerlukannya. Yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, ada malaikat Mikail yang menyampaikan rezeki dan sebagainya ya. Yang keenam, malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan ya. Jadi mereka itu tidak memiliki jenis kelamin sehingga memang tidak akan menikah ya. Nah, yang ketujuh ini ya, jadi malaikat itu tidak menikah, tidak beranak dan sebagainya. Jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Kita tidak mengetahuinya. Setiap apa yang terjadi di alam semesta, ada malaikat yang bertugas untuk menjaganya tetap berjalan.
Oh, jadi jumlah malaikat itu banyak sekali ya. Hanya Allah yang mengetahui sesungguhnya berapa jumlah yang sebenarnya. Nah, kita tidak tahu, tapi yang pasti jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya ada 10. Mereka adalah malaikat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada 10 malaikat ini yang memang wajib untuk kita ketahui karena ini merupakan karena tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tugas-tugas malaikat. Nah, tugas malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ini dianggap sebagai pemimpin para malaikat. Beliau ini disebut juga Ruhul Kudus, yang artinya roh yang suci, atau juga disebut Ruhul Amin, artinya roh terpercaya. Karena yang menemui para nabi dan menyampaikan wahyu dari Allah itu biasanya adalah malaikat Jibril, karena itu disebut roh terpercaya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Jadi malaikat Mikail adalah malaikat yang membagikan rezeki kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan, dan lain-lain di muka bumi ini. Nah, gelarnya dari malaikat Mikail ini namanya adalah Karobiyun, artinya pengatur rezeki. Nah, kemudian yang ketiga, malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, gelarnya ini adalah Kiroman, artinya pencatat amal baik. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Atid. Nah, ini tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Beliau ini bergelar Katibin, artinya pencatat amal buruk. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah menjaga pintu surga. Nah, gelarnya adalah Muqarrabin, yang artinya yang mendekatkan. Nah, gitu ya. Nomor 6, malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Gelarnya ini adalah Zabaniyah, artinya yang mendorong atau yang menolak. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Bergelarnya adalah Malakul Maut atau pencabut nyawa. Kemudian nomor 8 ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini tugasnya adalah memberikan pertanyaan di alam kubur. Malaikat Munkar ini bergelar Mubasyar, sedangkan malaikat Nakir ini bergelar Basyir. Nah, keduanya berarti pembawa kabar gembira. Kemudian nomor 9 ya. Ini malaikat Israfil. Nah, tugasnya beliau itu adalah meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Nah, gelarnya adalah Sirofim, artinya yang bernyala-nyala.
ketika malaikat Israfil ini meniupkan sangkakala yang pertama kali, itu akan mengejutkan seluruh makhluk di muka bumi dan di alam semesta. Nah, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kali, maka itu akan memusnahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di alam semesta. Nah, kemudian ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga kali, maka itu akan membangkitkan semua roh-roh makhluk-makhluk Allah. Nah, itulah tugas dari para malaikat Allah ya, yang wajib diketahui. Anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.